Bang Viro, makasih ya sobat Ya, tanya. thank you Bang. Ya, Bang Antesena, oke. Ya Bang Antesena, selamat Ya. pagi. Ya. Pagi. Ya. Simatupang. Gak usah Oke, Bang. pergi Bang, di sini aja kita. Silakan Mbak Simatupang. Saya nyimak aja, saya nyimak Oke, aja. begini, si Pero ingat juga yang Roma 6 ayat 23 untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sebab upah dosa adalah kematian, tetapi Roma berapa, karunia Elohim, Roma 6 ayat 23. Kita baca ya. 6 ayat 23 ya. Ayat Silakan. 23 ya. Sebab upah dosa adalah kematian, tetapi karunia Elohim adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sayang. Oke, baik. Hidup kekal, Roma berapa Pak tadi? Roma 6 ayat? 6 ayat 23. Aku baca lagi ya. Ayat 23, Ya, perhatikan. Perhatikan aku baca. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat ya, karunia. Oke, hidup kekal itu adalah karunia dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Betul. Makanya Viro bilang, Ya, Mbak. Viro percaya Yesus Tuhan kita. Sabar, Mbak, sabar. Makanya Tunggu Viro dulu. bilang, Mbak. Viro Sabar dulu, Mbak. percaya nggak Nanti- Yesus Tuhan kita? Nanti Viro jawab. Makanya Mbak begini, Mbak, di dalam kekristenan, tidak ada satu orang Kristen pun yang menyangkal kalau Yesus itu bukan Tuhan. Ya kan? Iya, Tidak ada satu orang Kristen pun yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka akan diselamatkan terlebih dahulu. Mereka akan diangkat terlebih dahulu. Benar atau salah? Amin. Benar kan? Amin. Nah, orang-orang yang tertinggal dalam kitab Wahyu dikatakan mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Betul. Orang yang berbuat baik akan beroleh hidup yang kekal sesuai dengan Roma 2 ayat 6, 7, 8 dan 9. Dan orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan murka Allah. Pertanyaan Viro, yang diselamatkan atau yang memperoleh hidup yang kekal, apakah hanya orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau keselamatan hidup yang kekal juga itu menjadi bagian orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oke, sesuai data, kita nggak boleh sesuai akal-akalan kita. Ya, pakai Roma data, 6 ini ayat 23. Semua umat manusia, mau ras apapun itu, percaya Yesus Tuhan akan mendapat hidup yang kekal dan hiduplah di dalam terang. Jangan pula aku tukang cabul, tukang penjina, tukang penbumbun. Mana mungkin aku diselamatkan? Iya kan, Dek? Vero? Baik. Oke, Baik. silakan. Aku sepakat. Aku kasih ayat buat Mbak ya. Di dalam Roma 2 ayat 6. Roma 2 ayat 6. Oke. Dan 7, 8 dan 9. Perhatikan ayatnya ini, Mbak. Ini temanya, judulnya hukuman Allah atas semua orang. Ini kitab Roma loh. Hukuman Allah atas semua orang. Apa yang dikatakan di situ? Ia atau Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Ingat Mbak ya, hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Ada orang yang percaya Yesus bukan Tuhan. Ada orang yang tidak percaya karya keselamatan. Ada orang yang tidak percaya tentang salib. Ya kan? Ada orang seperti itu, Mbak. Apakah mereka itu beroleh hidup yang kekal atau tidak? Perhatikan. Di dalam Yohanes 17 ayat 3. Nah, ini makanya aku bilang, perhatikan, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Elohim utus. Ingat ya, utus. Yesus yang berkata, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Elohim utus. Pertanyaan Viro, ada orang yang mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang diutus oleh Elohim dan melakukan segala ketekunan dalam perbuatan baiknya, beroleh hidup yang kekal atau tidak? Ada orang yang mengenal Allah satu-satunya, ya kan, hidup yang kekal. Apakah mereka memperoleh hidup yang kekal? Allah yang mana sekarang? Kalau dia mempercayai Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, itu memperoleh hidup yang kekal, ya. Tetapi kalau dia tidak percaya kepada Elohim Yahweh Hasem, Abraham, Ishak dan Yakub, gimana mau dia memperoleh hidup kekal? Siapa itu
Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, itulah ada ayatnya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi Tuhan Yesus memberikan nafas hidup, memberikan kehidupan, dan akan menghidupkan kelak di akhir zaman. Bagaimana mungkin orang yang menolak Yesus Tuhan yang akan menghidupkan kelak di akhir zaman akan diselamatkan? Akan dibuang ke api neraka yang menyala-nyala di dalam Wahyu 20 ayat 10. Iblis dan nabi palsu itu akan dibuang ke api neraka dengan pengikutnya ya. Iblis, nabi palsu dan pengikutnya akan dibuang ke api neraka. Iblis dan nabi palsu ini menolak Yesus Tuhan. Menolak Yesus ini adalah penguasa itu. Maka dicampakkanlah ke api neraka, Wahyu 20 ayat 10. Gimana mau mendapat hidup yang kekal yang menolak Yesus Tuhan? Gitu Pero. Iya enggak? Baik. Silakan. Baik. Tunjukkan bagi Viro satu dalil di dalam Alkitab percaya kepada Yesus sebagai yang diutus itu tidak beroleh hidup yang kekal. Tunjukkan kepada Viro sebagai Satu data, utusan tidak memperoleh ya. hidup kekal. Orang Oke. yang hanya percaya kepada Yesus sebagai utusan tidak akan beroleh hidup yang kekal. Silakan. Tidak ada datanya yang tidak percaya Yesus utusan tidak peroleh hidup yang kekal. Di dalam ayat yang kau bacakan itu, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mempercayai Elohim adalah satu-satunya dan Yesus adalah utusannya. Maksudmu itu tahu kau apa maksudnya utusan? Utusan maksudnya di situ adalah Elohim di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Elohim mengambil rupa manusia, maka jahirlah dia melalui Maria, maka datanglah menjadi utusan, dinamakanlah Yesus di bumi. Itu maksudnya utusan di situ. Elohim Allah satu-satunya ya, dan Yesus utusan. Bukan utusan seperti para nabi yang lain, tetapi Yesus ini adalah wujud daripada siapa? Elohim. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 itu. Sudah. Gampang kok. Oke, baik teman-teman ya, baik Ya kan, teman-teman. Viro? Berarti Mbak Simatupang ini apa ya? Kalau Phil anggap sih bilangnya Mbak Simatupang itu nggak yakin ya kalau orang yang percaya kepada Yesus sebagai utusan itu akan beroleh hidup yang kekal. Nggak yakin ya? Utusan yang mana sekarang? Kan nggak kenal dia. Hanya dia kira hanya utusan sebagai seperti para nabi aja. Tidak. Utusan dikatakan di situ adalah Elohim itu mengambil rupa manusia, maka dia menjadi utusan. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Bacalah deh, baca. Itu makanya jadi utusan. Baik. Yohanes 6 ayat 40. Sabar bang, Ya, silakan. sabar bang. Mbak Simatupang, apa definisi utus? Yang diutus wakil Elohim. Penyampai firman. Penyampai firman. Iya, penyampai firman ya. Makanya Yesus berkata, segala firman yang telah kau berikan kepadaku, ya kan, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Yesus berkata juga, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena apa? Karena Yesus merasa bahwa dia adalah utusan yang diutus oleh Elohim. Benar? Ya, benar ya? Oke. Aku dulu. Bentar, Mbak. Dikit lagi, Mbak. Oke. Makanya Viro bilang, Mbak, ada orang yang percaya Yesus sebagai yang diutus oleh Elohim. Dan mereka juga mengenal ada satu Allah, Elohim yang benar. Dan mereka juga melakukan segala perbuatan-perbuatan baik di dalam hidupnya. Pertanyaan Viro, mereka beroleh hidup yang kekal atau tidak? Kalau Mbak bilang tidak, berarti Mbak sendiri bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Yohanes 17, bentar Mbak. Yohanes 17 ayat 3 jelas sekali berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Elohim utus. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam Roma 2 ayat 6 dan 7, ya kan?
Hidup yang kekal itu akan diberikan kepada siapa? Akan diberikan kepada mereka dengan tekun berbuat baik. Aku ya, sekarang ku tanya, yang memberikan hidup kekal itu siapa? Elohim. Siapa? Elohim. Elohim ini adalah Yesus. Elohim ini adalah Yesus. Elohim ini adalah Yesus. Makanya Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Yesus akan menghidupkan kelak di akhir zaman. Nah, tadi kau bilang ada orang yang tidak percaya Yesus Tuhan, Yesus Elohim. Gimana mau diberikan hidup yang kekal kalau sudah ditolak? Padahal kita sudah ada apologet Kristen, sudah menyerukan bahwasanya Yesus menghidupkan kelak di akhir zaman. Berarti siapa yang memberikan hidup yang kekal? Ya Tuhan Elohim itu sendiri. Itulah Yesus di dalam Yohanes 6 ayat apa? Ayat 38 sampai 40. Dan siapa nanti yang akan membalas setiap kejahatan orang? Ya Elohim itu sendiri. Itulah di dalam wujudnya Yesus di dalam Matius 24 ayat 28 sampai 31. Yesus akan datang di awan-awan. Yesus akan mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Ayo, gimana mau Yesus memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang menolak Tuhan Yesus adalah Yesus? Bagaimana mau mendapatkan hidup kekal penolakan seperti itu? Nah, makanya data Wahyu 20 ayat 10, nabi palsu dan iblis dan pengikutnya akan dicampakkan ke api neraka yang menyala-nyala karena menolak Yesus adalah Tuhan. Jelas. Silakan. Oke, baik Mbak Simatupang. Kalau perkataan narasi Mbak itu Viro tidak bantah. Dalam konteks kekristenan, kita sebagai orang Kristen tidak akan pernah bantah ayat itu, Mbak. Ayat itu memang menjadi menjadi standar bagi kita sebagai orang Kristen, ya kan? Menjadi rujukan bagi kita orang Kristen, ya kan? Nggak boleh nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, nggak boleh. Harus percaya sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Karena apa? Karena kita nantinya orang-orang yang percaya, orang-orang yang menjadi ahli waris, anak-anak Allah akan dibangkitkan terlebih dahulu, akan diangkat terlebih dahulu. Kita udah yakin kita pasti masuk surga, Mbak. Iya kan? Iman tanpa perbuatan juga, ya kan? Hakikatnya mati. Berarti kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, percaya Yesus sebagai bla 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 bla, dan melakukan segala ketetapan dan perintah Tuhan, pasti kita diselamatkan. Kita itu udah memperoleh hidup yang kekal. Makanya kita orang-orang percaya, akan diangkat terlebih dahulu. Ya kan? Yes. Akan terangkat lebih dahulu. Makanya orang-orang yang tidak terangkat terlebih dahulu, apa yang akan terjadi sama mereka? Yesus berkata, mereka akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Nah, perbuatan baik mereka itulah yang akan menyelamatkan mereka. Mereka akan beroleh hidup yang kekal dari perbuatan mereka. Makanya di dalam kitab Roma 2:6 berkata, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu apa? Yaitu hidup yang kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik. Jelas kan? Siapa yang membalas setiap perbuatan orang kelak di akhir zaman? Yang membalas setiap perbuatan kelak itu Allah sendiri, Elohim itu sendiri. Bukan, Tuhan Yesus itu Allah. Ya, Yesus itu, dengar ini ayatnya. Iya, Mbak. Sabar, Mbak. Dengar. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Sebentar. Biar Viro ngomong dulu. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Yesus yang memusnahkan orang-orang kelak pembuat kejahatan dan menyesatkan manusia yang menolak Yesus Tuhan. Ini jelas dia memusnahkan kelak di akhir zaman. Bayangkan itu. Baik. Makanya Viro bilang, Mbak. Makanya Viro bilang. Pakai data ya. Ini. Ya, Viro belum kasih jelas sama Mbak kok dari tadi. Kan Viro bilang, yang akan menjadi hakim yang adil dan benar adalah Yesus itu sendiri. Ada datanya jelas sekali. Di mana datanya itu? Ada di dalam Yohanes 5:22, Kisah Para Rasul 10:42. Itu banyak sekali datanya yang mengatakan bahwa Yesus itu akan menjadi hakim adil dan benar. Wahyu 20 ayat 13 jelas sekali. Yesus itu akan menjadi hakim adil dan benar. Makanya yang mengadili manusia itu adalah Yesus. Karena Yesus akan datang pada kali yang kedua menjadi hakim yang adil dan benar. Dia akan menghakimi manusia berdasarkan perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Aku nggak bantah, Mbak bilang tadi ketika bilang itu
berbicara tentang hidup yang kekal itu ada di bawah kuasa Yesus. Iya, benar. Makanya ada orang yang percaya kepada Yesus sebagai utusan, tidak pernah dibantah oleh Tuhan. Tidak pernah dibilang Yesus, "Woi, jangan cuma panggil saya utusan ya, jangan. Karena saya adalah Tuhan juga, panggil juga saya Tuhan." Tidak pernah begitu. Itu loh, semua yang diungkapkan oleh orang-orang, pengakuan orang-orang terhadap Yesus, mau mengatakan Yesus Tuhan, mau mengatakan Yesus Nabi, mau mengatakan Yesus utusan, mau mengatakan dia Rabi, mau mengatakan dia guru, tabib yang ajaib, tidak ditolak oleh Yesus. Dan Yesus pun tidak pernah berkata begini, Mbak, engkau yang akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal, engkau harus percaya saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau cuma percaya sebagai rasul, sebagai utusan, you tidak akan selamat. You tidak akan hidup yang kekal. Tidak pernah satu dalil pun berkata demikian. Justru sebaliknya. Jika mengenal Yesus sebagai utusan yang diutus oleh Elohim, beroleh hidup yang kekal. Pero, Gimana? dia memusnahkan. Dia itu Tuhan di situ atau Elohim atau Nabi. Nih, ayat ini. Ya, dengan nafas, dengar dulu. Nih, dengan nafas. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, ya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Bayangkan itu, penyesat akan dimusnahkan siapa? Tuhan penguasa alam semesta. Hanya dia yang mampu untuk menghakimi dunia ini. Hanya Tuhan penguasa itu yang mampu memusnahkan segala penyesat-penyesat. Pakai data ini. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Sekarang 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Jadi inilah yang mendapatkan hidup kekal, yang percaya Yesus Tuhan. Yang menolak bagaimana mau dihidupkan? Orang yang menghidupkan juga Yesus. Yohanes 6 ayat 40, Yohanes 6 ayat 38 sampai 44. Yesus akan menghidupkan kelak di akhir zaman. Berarti kan menghidupkan, memberikan hidup kekal. Jadi nanti setelah kita dihidupkan di akhir zaman, kita akan hidup kekal, nggak mati-mati lagi. Siapa yang menghidupkan itu, memberikan hidup kekal itu? Ya Tuhan Yesus. Jadi sudah jelas, orang-orang yang menolak Yesus Tuhan Juru Selamat tidak akan diberikan hidup yang kekal, malah akan dibangkitkan, lalu dibuang ke api neraka bersama iblis dan nabi palsu dan pengikutnya. Wahyu 20 ayat 10. Itu dia. Oke, sudah. Selesai ya. Oke. Jangan lagi diulang-ulang, Vero. Baik, enggak diulang-ulang Mbak Simatupang, enggak diulang-ulang loh. Makanya Viro bilang, Viro mendukung dengan dalil-dalil yang Mbak Simatupang kasih. Viro enggak bantah itu. Karena dalam sudut pandang kekristenan, yang namanya orang Kristen, Mbak, tidak boleh ada di dalam iman orang Kristen tak percaya Yesus sebagai Tuhan, tak percaya Yesus sebagai nabi, tak percaya Yesus sebagai rasul, tak percaya Yesus sebagai hakim yang adil. Enggak boleh, harus percaya. Dia adalah pemberi kehidupan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan yang kekal ada di dalam tangan Tuhan. Tak boleh di luar Tuhan. Iya kan? Semua dalam kendalinya Tuhan. Semua dalam kendalinya Yesus. Dan bukan hanya orang Kristen, Mbak. Di dalam Islam pun, aku singgung sedikit ya. Di dalam Islam pun percaya Yesus itu akan datang pada kali yang kedua menjadi hakim yang adil dan benar. Itu jelas. Tapi aku nggak mau bahas tentang Islam. Aku bahas tentang kekristenan. Oke, makanya aku bilang sama Mbak, kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus, yang Mbak sampaikan tadi itu, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan lain sebagainya. Itu akan apa? Aku baca buat Mbak. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Aku baca Mbak, perhatikan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus, ingat ya, mati dalam Kristus artinya menjadi anak-anak Allah, ya kan? Akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iya kan? Jelas sekali kan? Jelas. Iya, makanya
Jelas sekali. Nah, pertanyaan Viro, Tuhan yang mana yang Tuhan- datang? Pero Tuhan yang Sabar. mana yang datang? Sabar dulu, Mbak. Jangan Ya, dipotong Tuhan dulu yang dong. mana yang datang? Kan yang datang pada kali yang kedua adalah Yesus sebagai adil dan hakim yang adil dan benar kan? Tuhan kan? Di situ kan Ya. katanya tadi Tuhan sendiri akan datang. Iya, Jelaskan Mbak. sekarang. Tunggu. Sekarang Sabar, aku sabar. mau tagih kau. Astagfirullah. Mau tagih kau, Bentar, Pero. bentar. Tadi kan Sabar kau dulu, bilang Mbak. Yesus itu bukan Tuhan kan? Kau bilang tadi Sabar. Yesus bukan Tuhan. Astagfirullah, sabar dulu Mbak. Kamu jangan framing. Kau percaya Yesus Tuhan nggak, Sabar dulu. Dari tadi Viro udah bilang sama kamu tadi, Mbak. Sebagai orang Kristen gagal imannya kalau tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Oh, amin, Ngerti nggak? amin. Oke Maaf, ya? amin. Sebagai Amin. orang Oke. Kristen gagal imannya kalau tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Makanya aku bilang orang yang percaya Yesus adalah Tuhan akan dibangkitkan terlebih dahulu dan akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang kudus, orang-orang suci, orang-orang sebagai dikatakan sebagai anak-anak Allah, ya kan? Nah, pertanyaan Ya. Viro begini, Mbak. Orang-orang yang tertinggal, oke? Orang-orang yang tertinggal berarti orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Nasib mereka Yes. seperti apa? Oke? Ternyata Dibuang ke jelas. neraka tapi. Sabar Dibuang ke dulu, neraka. Mbak. Anda salah Anda. Wahyu 20 ayat Sabar 10. dulu, Mbak. Aduh, sabar dulu dong, Iya Mbak. dong. Belum selesai, Mbak. Belum selesai. Dengarin dulu dong, Mbak. Dengarin dulu. Orang-orang yang tertinggal itu jelas sekali. Mereka akan dihakimi. Aku kasih ayatnya aja lah. Biar jelas. Bentar. Aku kasih ayatnya di dalam kitab Wahyu 20 ayat 13. Perhatikan. Wahyu 20 ayat 13. Banyak sekali ayatnya, Mbak. Ivo, Oke. saya Wahyu masuk sebentar ya. Saya masuk silakan, sebentar, Bro. Ivo. Ayat 13. Perhatikan. Sabar lu, Bang. Sabar lu, Bang. Maka, Ayat tadi. perhatikan. Bentar lu, Bang. Ini hukuman yang terakhir judulnya. Hukuman terakhir. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka, orang-orang mati ya, Bang ya. Orang-orang mati itu konteksnya apa? Orang-orang yang nggak mengenal. Yang namanya nggak mengenal Yesus, nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Ini akan diserahkan, ya kan? Nah, diserahkan kepada siapa? Kepada hakim yang adil yang benar. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai hakim yang adil yang benar? Perhatikan. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Loh, gimana itu, Mbak? Mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya loh. Lalu Iya dong. maut dan kerajaan maut itu bentar. Sabar dulu, Mbak. Sabar dulu, Iya, dong, iya. Mbak. Sabar dulu dong, Mbak. Aku membenarkan dirimu, sayang. Iya, benar betul, Mbak. Anda membenarkan diri saya dan saya juga makasih kebenaran buat teman-teman juga yang di bawah. Nah, mereka itu akan dihakimi menurut perbuatan-perbuatan mereka. Nah, apa perbuatan-perbuatan mereka yang nantinya akan mendapat konsekuensi dari penghakiman Yesus sebagai hakim yang adil dan benar? Perhatikan sekali lagi aku bawa. Roma 2 ayat 8, ayat 6, 7 dan 8. Nah, perhatikan, Roma 2 ayat 6, 7 dan 8. Perhatikan, apa yang dihakimi oleh hakim yang adil itu? Perhatikan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu apa? Ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi, perhatikan, murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Amin. Amin. Haleluya. Ya udah jelas. Mereka akan beroleh hidup yang kekal kalau mereka melakukan perbuatan baik. Oh ya, betul. Jadi nanti yang dihukum itu, ya, Tuhan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Apa perbuatan itu? Membunbun, tukang Ya, cabul, betul. ya kan? Berzina. Semua kejahatan Semua akan kejahatan yang ditimpakan. menjijikan di mata Iya, Elohim. akan ditimpakan Iya. murka dari Allah. Dan orang yang dengan tekun berbuat baik akan Ya. beroleh hidup yang kekal. Pero contoh Bu Ya. Darni, Ibu Darni kan pengikut Yesus. Bu Darni sudah percaya Yesus Tuhan. Tapi hidupku ini dalam kegelapan. Tiap malam aku kan sendiri nih, Adik. Tak masuk Tunggu. surga. Iya, kan aku sendiri nih, Dek. Tapi aku tidak mencerminkan aku pengikut Yesus dalam lingkunganku ini. Tiap malam ganti-ganti laki-laki ku bawa ke rumah. Gimana mau aku mendapat kerajaan surga?
Betul. Itu makanya nanti Matius 7 ayat 21 sampai 24 Teman-teman ada baca orang itu. Kristen yang diusir, ya kan? Ada nanti orang Kristen yang diusir. Itulah dia memanggil Tuhan, Tuhan, aku sudah menyebut namamu, tetapi aku tukang cabul, tukang penbunbun, tukang berzina, tidak menguduskan hari Sabat, apalagi menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah batu, maka aku akan dienyahkan. Enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan, kata Tuhan Yesus nanti. Betul, amin. Dari sekarang, karena sudah ada pekabaran ini, mari kita semuanya bertobat, iya kan Pero? Ya makanya kan, amin. ya makanya kan Viro bilang tadi, Mbak, kita Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi perilaku hidup kita itu menyimpang, lu nggak bisa masuk neraka, nggak bisa masuk surga, lu nggak bisa memperoleh hidup yang kekal. No, tak akan menjamin Anda. Karena kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya metong, mati, percuma. Nggak ada nilainya bagi kita. Percaya doang kepada Yesus, jadi orang Kristen, yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Itu tidak akan menjamin Anda karena perbuatan Anda itu menyimpang dari apa yang menjadi kebenaran. Ya kan? Yes. Anda tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. No, karena Matius 7 ayat 21 dan 22 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu udah jelas. Jadi beriman tanpa perbuatan nonsen. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik, Bang? Nah, Tuhan kita kan adil kan? Yesus kita adil kan? Tuhan kita itu Allah yang maha adil. Ketika dia menghakimi pasti menghakimi dengan adil dan benar. Mana yang Tuhan mau masukkan ke dalam hidup yang kekal? Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan tapi hidupnya penuh dengan kejahatan, ketimbang dengan orang yang percaya Yesus sebagai utusan tetapi melakukan kehidupan yang dilakukan itu kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Mana yang lebih pantas masuk di dalam kehidupan yang kekal? Yang kedua tadi, orang yang tidak percaya Yesus. Tapi tunggu dulu, tapi dia sudah dikabarkan, ini apologet Kristen sudah ada didengarkan, tapi tetap dia menolak Yesus Tuhan, nggak akan selamat. Nggak akan. Walaupun gini sayang, walaupun dia berbuat baik, tapi sudah ditolaknya Tuhan Yesus, gimana yuk? Enggak, Mbak Sipatupang salah. Yang Firman maksud begini, ada orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi perilaku hidupnya selalu menyimpang pada kebenaran. Ya kan? Ada orang yang percaya Yesus sebagai utusan, tapi hidupnya benar di hadapan Tuhan. Mana yang punya hak? Mana yang punya hak memperoleh hidup yang kekal? Ini yang dia belum pernah mendengarkan Yesus Tuhan, tapi hidupnya di dalam terang. Ini yang diselamatkan. Dia percaya Yesus sebagai utusan. Dia udah percaya Yesus sebagai utusan. Tapi udah pernah nggak didengarkan pekabaran Yesus Tuhan, tapi ditolaknya. Kata mengenal di situ. Nah, ini kan nggak mengenal. Maksudnya gini, belum mengenal. Maksudnya kayak di hutan-hutan sana, di hutan-hutan yang jauh pedalaman. Viro ya. Silakan Anda ya. Saya kasih contoh sebentar, Viro. Saya kasih contoh ya. Masalahnya, kalau hanya percaya Yesus sebagai utusan, coba kamu buka Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Di situ ada orang Yahudi, mereka melakukan mujizat malah pakai nama Yesus, diketawain sama iblis. Coba buka di Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Begini bang. Yang Viro maksud begini bang. Kan Yesus kita Tuhan Allah yang adil kan. Dia akan mengadili seadil-adilnya, ya kan. Makanya Viro bilang begini. Mana yang lebih pantas, mana yang lebih layak? Ada orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi perilaku hidupnya menyimpang pada kebenaran. Ketimbang dengan orang yang percaya Yesus sebagai utusan yang diutus Elohim, tapi perilaku hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ya, saya setuju. Mana yang lebih layak memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama atau yang kedua? Dia udah pernah dengar nggak pekabaran Tuhan Yesus? Kalau sudah pernah dengar, tapi ditolaknya pekabaran itu, masih tetap dia menolak Yesus, gimana dia mau diberikan hidup kekal, Pero? Kecuali aku bilang tadi kayak yang di pedalaman sana, dia belum pernah mendengarkan KKR tentang siapa Tuhan Yesus, tapi hidupnya di dalam terang. Dia itu diselamatkan daripada pengikut Yesus, tapi perbuatannya cabul, gitu loh. Mbak, ya enggak? Perhatikan Mbak. Kalau narasi yang Mbak katakan itu bisa Viro kasih tahu, bisa Viro asumsikan itu adalah orang-orang ateis yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Allah. Tapi mereka melakukan kebaikan. Tapi
Tapi di situ tidak ada satu dalil pun yang berkata, hanya dengan berbuat baik saja mereka akan masuk surga. Nggak ada. Tidak ada. Itu ada syaratnya, Mbak. Syaratnya itu tadi aku bilang, di dalam kekristenan percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu jelas syaratnya. Ya kan? Dan yang syarat yang kedua itu, seperti saya bilang tadi, Yohanes 17 ayat 3. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi menerima Yesus sebagai utusan. Sebagai utusan yang diutus oleh Elohim, ya kan? Nah, nasib mereka seperti apa? Nah, ternyata Alkitab mencatat mereka beroleh hidup yang kekal. Asal dilihat dari apa? Dilihat dari perbuatan salehnya, dilihat dari perbuatan baiknya. Roma 2 ayat 6 dan 7. Itu loh Viro maksud tadi, bukan berbicara tentang orang yang tidak mengenal. Ada ayatnya Iya. orang-orang yang tidak menerima berita kebenaran, ada ayatnya, Mbak. Bagaimana Kan nasib sudah mereka? dibilang, kan sudah dikatakan Yesus, pergilah, kabarkanlah Injil. Teman-teman, bantu Aku tap-tap menyertai ya. engkau sampai akhir zaman. Sekarang kita ini apologet Kristen sudah bersuara di room TikTok ini. Tapi tengok teman-teman kita yang lain masih menolak Yesus Tuhan. Bukan Yesus Tuhan, Yesus itu keluar dari selangkangan. Yesus itu ini Yesus menetek, dan segala macam. Gimana mau diberikan hidup kekal? Sementara kita udah capek-capek berbuih mulut kita menerangkan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita datang kepadanya. Tapi ditolak mereka. Mana mungkin dia itu diberikan hidup kekal? Iya kan Anastasia? Anda dulu, itu dulu silakan. Enggak, maksud saya kita kembali Teman-teman, aja ke Injil. Injil itu tap, apa? teman-teman. Jadi kalau seolah-olah kita tidak menerima pekabaran Injil itu kan berarti kita menolak Injil itu sendiri. Itu aja, sesimpel itu. Makanya dua kalimat yang Viro sampaikan tadi itu harus selalu bersamaan karena hubungannya kenapa? Hubungannya ya di Buya Darmi bilang di Yohanes 6 ayat 38 dan seterusnya situ. Kalau cuma hanya mengetahui Yesus, orang Yahudi di Kisah Para Rasul 19 ayat 13 ke bawah itu, mereka juga tahu Yesus, bahkan mereka coba melakukan mujizat pakai nama Yesus. Kenyataannya diketawain kan sama iblis. Di Kisah Para Rasul 19 ayat 13 itu. Baik, makanya Bang benar Abang bilang, kalau iblis, pekerjaan iblis memang begitu. Pekerjaan iblis memang tidak membenarkan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus. Jangan heran, memang itu iblis. Bahkan